jumpa kembali bersama saya, Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, kali ini saya tidak sendiri nih bosku, karena saya sudah ditemani oleh Abang Tigor Nathanael dan analis dari PT Pilar Mas Investindo Sekuritas, yaitu Mas Oki Ardiastama. Yes. Nah, hari ini adalah hari yang spesial nih, karena kita mau membahas mengenai valuasi MDKA. Betul nggak Abang? Betul nggak Mas Oki? Betul. Nah, episode kali ini adalah Strengthening and Sustainability Demand. Nah, pastinya sudah penasaran banget nih kan bosku? Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Abang, sebelum kita mulai nih valuasi kita hari ini, kayaknya kita tanya dulu nih kabarnya Mas Oki. Mas Oki gimana nih? Kabarnya baik-baik aja apa gimana? Alhamdulillah kabar saya sampai saat ini masih baik-baik aja. Yes. Alhamdulillah. Sehat ya, badannya, sehat portofolionya. Ya, harus itu. Wah, bagus banget nih Abang Tigor nih ya. Nah, kita langsung aja nih mulai ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya aku tuh awam nih Mas Oki sama emiten MDKA. Bisa jelasin dikit nggak sih MDKA ini sebenarnya emiten yang bergerak di bidang apa? Oke, para bosku, sekedar informasi aja, Merdeka Cooper Gold atau yang biasa disingkat MDKA, kode sahamnya MDKA, ini bergerak di sektor pertambangan gitu. Nah, terfokusnya ini di emas, perak, sama tembaga. Wah, kayak ini ya, kayak olimpiade ya, emas, perak, tapi perunggu ya, tapi tembaga ya. Iya. Begitu ya. Oh iya. Kirain ini emiten olahraga ya. Olahraga ya, bukan. Bisa. Desain khusus ini buat medali gitu ya. Pertambangan ini Bang. Iya, kayaknya pertambangan. nih. Oh, salah. Salah bosku. Nah, habis gitu nih, apa sih yang menarik dari MDKA ini supaya kita bisa bahas hari ini sih Mas Oki? Cukup banyak hal-hal yang menarik ya, baik dari strategik dari emiten tersebut maupun dari harga komoditasnya yang saat ini sedang dalam tren kenaikan diiringi oleh permintaan yang cukup kuat. Iya, emas naik terus ya Bang ya. Aduh, harganya tuh semakin melambung. Padahal aku suka nabung emas gitu kan. Karena harganya sudah semakin naik, ya jadinya gimana ya? Jadi agak deg-degan juga. Mas Oki, kompetitor MDKA sendiri yang listing di bursa saat ini tuh siapa aja ya? Untuk perusahaan pertambangan dengan produk sejenis, yang pertama ada J Resource atau PSAB, dan yang kedua ada Aneka Tambang atau ANTM. Ya, baik, berarti PSAB dan Antam ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk valuasi harga saham MDKA yang saat ini bergerak di area 2.500 terhadap harga IPO-nya di tahun 2015 di harga Rp2.000, itu menurut Mas Oki bagaimana? Untuk saat ini sih harga dari MDKA itu seiringan dengan ekspektasi yang juga meningkat di tengah kenaikan dari harga komoditasnya. Jadi sih ya cukup wajar lah ya. Mas Oki, seperti yang kita tahu nih, MDKA kan bergerak dalam bidang pertambangan. Nah, produknya itu lebih banyak ke ekspor atau ke impor nih Mas Oki? Berdasarkan dari kinerja historis, penjualan MDKA ini ditopang oleh penjualan ekspor 97% dan sisanya terrealisasi di dalam negeri sekitar 3%. Nah, ya Mas Oki, berarti kalau pendapatan mereka 97% dari ekspor, berarti pendapatannya mereka dalam US dollar, berarti begitu ya? Nah, itu kan ada masalah fluktuasi US dollar juga. Itu menurut Mas Oki bagaimana ya? Ini ya, pergerakan dari USD ini cukup memberikan pengaruh terhadap penjualan MDKA, sehingga pelaku pasar atau investor yang ingin berinvestasi di emiten-emiten yang mayoritas eksportir itu perlu menjadi satu perhatian khusus. Nah Mas Oki, tadi kan sudah dijelaskan nih kalau MDKA itu sebagian besar produknya itu lebih banyak ke ekspor. Nah, selama masa pandemi ini kan seperti yang kita tahu ya, ini pasti ada kesulitan dalam bidang ekspornya sendiri. Apa saja sih hambatan operasional dari MDKA ini sendiri, apalagi selama masa pandemi ini? Selama pandemi, MDKA ini memiliki satu hambatan ya, terutama di proyek tambangnya dia di Tujuh Bukit. Ini memberikan satu dorongan pada penurunan target produksi dari MDKA sendiri, sehingga memberikan satu dampak pada penurunan cash flow from operation-nya. Kemudian, Mas Oki, untuk strategi bisnis di 2021 ini, MDKA akan seperti apa ya? Menarik nih Pak Tigor. Sebenarnya jika kita mengacu pada
kinerja di 2020 ini kan kenaikan komoditas ini, harga-harga komoditas ini cukup signifikan. Hal tersebut memberikan manajemen untuk berekspansi secara besar-besaran yang tujuannya sih untuk kinerja keuangan dalam jangka waktu panjang. Jadi sustainable growth gitu. Nah, yang pertama MDK ini memiliki satu proyek dengan PSAB mendirikan tambang emas baru di tambang emas Tani ya. Oh, berarti mereka join berarti ya? Iya, joint venture. Joint venture. Sama-sama listing di bursa mereka ya? Iya. Oke. Yang kedua, MDK ini juga sedang mengembangkan proyek baru nih di tambang Tujuh Bukit. Nah, ini sih sebenarnya saat ini masih dalam proyek ini ya, feasibility study dalam ditelaah lah untuk sebenarnya tujuannya sih sebenarnya untuk jangka panjang juga dan diharapkan sih kontribusinya akan terdampak di 2001 dan 2021 dan 2022 ya. Nah, yang ketiga MDK juga sedang mengembangkan multi komoditas untuk jadi kan dia saat ini kan ada 3 bisnis ini ya, 3 produknya ya. Yang pertama adalah kuper atau tembaga, terus emas dan perak. Ini sih sebenarnya dampaknya sih baru akan terasa di jangka waktu yang panjang karena saat ini sedang diproses ya. Oh ya, berarti ini tuh proyek jangka panjang seperti itu ya. Ya memang bisa dibayangkan ya, dari 7 bukit mudah-mudahan tidak ada bukit lagi jadi seperti itu ya. 7 bukit hilang. Oh ya, bukit 8. Atau mungkin tidak ada bukit lagi karena sudah dieksplor habis. Oke, baik Mas Oki, ini pertanyaan berikutnya adalah target price MDKA di 2021. Udah ditunggu-tunggu nih ya sama Bosku. Ya. Dengan masifnya ekspansi MDKA di tahun 2020 dan 2021 kan diharapkan kan akan ada dampak ya di 2021. Nah, sebenarnya MDKA ini mengalami satu hambatan di 2020 khususnya kuartal 2 dan kuartal 3 ya, di mana hedging tersebut memberikan satu dampak pada penurunan laba. Penurunan laba kan sebenarnya harga emas ini kan di 2020 di kuartal 2 dan kuartal 3 itu kan mengalami kenaikan. Tapi ketika MDK hedging itu mengalami satu rugi bersih. Gitu. Nah, ini memberikan satu dampak pada kinerja MDK dan diharapkan sih di 2021 setelah belajar dari pengalaman sebelumnya ini sih dapat lebih baik ya di 2021 ini. Dan kita sih proyeksinya MDKA ini ya buy dengan 2.920 sebagai target price hingga akhir tahun. Ya, menarik sekali ya. Jadi target harga di 2021 itu di harga 2.920. Lalu kalau harganya terjadi 2.920 hanya dalam waktu 1 bulan, tentu sudah target itu sudah terkena berarti seperti itu ya Mas Oki ya. Ya memang luar biasa menarik. Jadi MDK ini untuk layak dipertimbangkan oleh para bosku. Walaupun kita di sini adalah disclaimer ya. Jadi keputusan membeli atau mengikuti saran kita itu adalah keputusan yang terpenting adalah di tangan para investor sendiri. Maka itu jadi kita sepertinya MDK itu ada singkatannya kayaknya nih. Apa tuh? Ada singkatannya nih. Mau duit, kejar laku. Asik. Bagus sekali ya, Mbak. Jadi nih Mas Oki, untuk MDKA ini sebenarnya masih menarik ya untuk para bosku ya. Masih menarik. Dan kesimpulannya adalah MDKA ini buy dengan target price 2.920. Nah, sayangnya kita harus mengakhiri valuasi kita kali ini ya. Tapi terima kasih banyak untuk Mas Oki. Terima kasih Mas Oki. Dan terima kasih juga untuk Abang yang sudah menemani sama-sama Sisil, sehingga jadi lebih berwarna gitu. Merdeka. Nah, untuk bosku juga untuk riset lebih lengkapnya, bosku bisa klik link di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investing dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.